Ya, pada dasarnya kami mempersiapkan seluruh alat bukti yang kami miliki bahwa apa yang sekarang atau saat ini sedang diberitakan itu tidak 100% benar. Pokoknya aku sembuh dulu karena yang paling sakit ini ya. Ini yang terus-terusan sakit, makanya aku nggak bisa tidur. Udah 3 hari ini aku kebangun, pertama baru kerasa shocknya ya. Mungkin sambil proses hukum yang soal di kepolisian itu berjalan, mungkin sambil ngurusin yang soal perceraian juga kali. Sekali lagi, itu kan masih rumor. Kami berharap bahwa Polda Jatim tidak melakukan penahanan. Kalau dari aku nggak terlalu pusingin ya, karena ada pihak kepolisian, ada pihak penyidik yang memang dari awal buat BAP kan pasti akan menyelidiki itu semua gitu loh, gimana kebenarannya. Jadi ya menurut aku soal itu biarin pihak kepolisian dan proses hukum aja yang menjelaskan nanti ke depannya seperti apa. Kalau aku sih pada prinsipnya semua adalah yang penting kebahagiaan mama ya. Cuman kalau untuk kasus ini mungkin yang untuk pertama kali kita bilang lebih baik jangan. Oke? Sujud-sujud gitu. Bukan sujud-sujud juga. Sujud mendingan sujud sama Allah aja lah. Iya. Usai mengalami peristiwa KDRT dari Ferry Irawan, Vena Melinda akhirnya membeberkan langsung bagaimana kondisi kesehatannya saat ini. Tidak hanya itu, wanita yang akrab disapa Vena itu pun turut buka suara terkait rencana gugatan cerainya terhadap Ferry Irawan. Ya, semenjak berhembusnya kabar kasus KDRT tersebut, Verrel Bramasta dan Atala Noval tentu merasa sangat kecewa terhadap perilaku ayah tirinya itu. Tidak ayal jika keduanya enggan memaafkan Ferry meskipun bersimpuh di kaki mereka. Namun yang menarik dari sisi kuasa hukum Ferry Irawan, Jeffrey Simatupang, menyebutkan jika peristiwa yang dibeberkan oleh Vena Melinda itu tidak benar dan ia meminta agar Polda Jatim tidak melakukan penahanan terhadap Ferry. Lantas, seperti apakah fakta yang terjadi sebenarnya? Saksikan selengkapnya hanya di Cumi Camp In Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumi Camp In Depth kami sajikan kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh aktris sekaligus politisi Vena Melinda hingga kini masih menjadi perbincangan hangat di dunia jagat maya. Bagaimana tidak, KDRT yang dilakukan oleh Ferry Irawan suaminya itu benar-benar menjadi sebuah peristiwa yang mencengangkan. Mengingat Ferry Irawan dan Vena Melinda kerap kali membagikan momen romantis mereka di sosial media. Namun demikian nyatanya kini suami Vena Melinda itu sudah resmi menjadi tersangka. Dan pada hari ini, Ferry Irawan akan kembali menjalani pemeriksaan lanjutan di Polda Jawa Timur. Meskipun kondisi kesehatan Vena masih belum pulih total, Verrel dan Atala menyebutkan jika ibundanya akan teguh pada pendiriannya untuk melanjutkan semua proses hukum yang akan dijalani. Bahkan keduanya menyebutkan jika Vena berencana sekaligus mengurus gugatan cerainya terhadap Ferry Irawan. Lantas benarkah hal tersebut akan diurus secara bersamaan? Dan bagaimanakah kondisi Vena Melinda saat ini? Pokoknya aku sembuh dulu karena yang paling sakit ini ya. Ini yang terus-terusan sakit, makanya aku nggak bisa tidur. Udah 3 hari ini aku kebangun, pertama baru kerasa shocknya ya. Baru kerasa shock, terus iniku yang sakit terus nih, yang tulang rusuk kiri. Jadi aku mau konsultasi, kebetulan ada dokter keluarga. Jadi kita mau konsultasi. Jadi nanti tinggal diatur mungkin apa berobat lagi di sini gitu. Karena sakit banget ini. Ya. Sakit yang dirasain gimana? Sakit nggak enak. Pokoknya doain aja. Aku sekarang mau konsultasi dulu, sakit soalnya ininya. Ya nanti kita cerita ya. Aku nunggu Bang Hotman dulu dari Bali. Nanti insya Allah kita pasti akan ngobrol sama teman-teman semua. Aku sekarang lagi kurang tidur juga, lagi masih ya gitulah, masih nggak enak semua, badannya sakit semua.
Kita persiapan dulu ya semua ya. Aku masih kurang tidur juga, nggak bisa tidur ya. Jadi mau konsultasi karena yang masih sakit adalah tulang rusuk aku ya. Jadi aku masih lemes juga. Jadi pokoknya doain aja. Aku belum bisa yang gimana-gimana, masih nunggu Bang Hotman juga ya. Alhamdulillah kalau aku sih sekarang kita udah sampai di Jakarta. Mama udah bisa istirahat di rumah. Meskipun sekarang kondisi mama secara mental masih belum fit ya. Masih suka ngeluh sakit gitu. Sama ada trauma-trauma juga lah. Ya, tapi ya whatever it is, senang udah bisa ada di rumah di Jakarta dan biarin semua proses hukum dan proses apapun yang harus berjalan, biarkan berjalan. Kelanjutannya Mama udah cerita besok hari Senin akan ngurusin perceraian dan ya udah setelah itu kita akan biarin semua prosesnya berlanjut aja. Dan mungkin sambil proses hukum yang soal di kepolisian itu berjalan, mungkin sambil ngurusin yang soal perceraian juga kali. Karena aku rasa sekarang Mama juga nggak membutuhkan itu. Yang Mama butuhkan adalah support dari kita, dibesarkan hatinya, dan ya aku rasa kalau itu adalah keputusan yang terbaik, ya kenapa enggak? Ya sebagai manusia, kita kan memang di Islam juga harus selalu diajarkan untuk saling memaafkan, karena Allah aja kan maha mengampuni kan. Tapi ya sebagai manusia mungkin butuh waktu gitu, dan memaafkan bukan berarti melupakan. Yang penting Mama bisa kembali lagi seperti dulu, bisa happy lagi, bisa semangat lagi, bisa hilang traumanya, baru kita pikirin yang lain-lain. Ya itu udah ada rencana kebetulan kalau ini semua udah selesai, kepingin ajak Mama healing. Tapi yang paling penting sebelum liburan ya kepingin banget umroh. Jadi insya Allah kalau ini semua berjalan lancar, di bulan Maret tanggal 11 itu kita akan umroh, aku, Mama, dan juga Atalah. Bak menjadi tameng, Verrell Bramasta dan Atala Naufal pun tampaknya siap pasang badan untuk melindungi ibunda tercintanya itu. Ya, keduanya terlihat kompak memberikan pesan menohok untuk ayah tiri mereka dan bandingkan sikap Ferry dengan Ivan Fadila, ayah kandung mereka. Bahkan Verrell memastikan jika tiada ampun untuk Ferry meskipun ayah tirinya itu bersimpuh di kaki mereka sekalipun. Tidak dapat dipungkiri, rasa trauma anak-anak Vena Melinda itu nampak teramat dalam. Ya, hal tersebut membuat Verrell memastikan jika tidak akan ada laki-laki lain dalam kehidupan ibunya, Vena Melinda, selain dirinya, Atala, dan adik bungsunya, Vania. Lantas, seperti apakah trauma Verrell dan Atala melihat rumah tangga ibundanya itu? Jujur kalau aku soal rumah tangga Mama kurang tahu banyak, karena kebetulan kan kalau yang sekarang ini aku nggak serumah dan juga mungkin banyak kegiatan yang berbeda lah, dan aku juga emang nggak terlalu deket kan sama Om Ferry gitu. Cuman setelah kejadian ini ya Mama baru cerita, Baru open up ya? baru cerita Kalau emang semuanya. udah dari berbulan-bulan yang lalu ya ngalamin kayak gini. Ya, dan disayangkan kenapa Mama nggak cerita sama kita atau sama aku khususnya, karena sebagai anak yang paling tua itu kenapa nggak dari dulu ceritanya gitu. Cuman ya nggak apa-apa, yang penting kan semua kejadian pasti ada hikmahnya. Yang paling penting sekarang adalah ya Mama harus pulih, Mama Kita harus jagain sehat Mama aja. ya, dan Mama bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala. Amin. Tapi kalau aku sih mungkin akan sempat liburan bareng ya sama Om Ferry sama Mama Vena juga. Ya mungkin Mama udah ada kode-kode dikit, tapi ya akan kiranya bercanda soalnya ngomongnya sambil ketawa gitu. Jadi misalkan contoh, kan memanggilnya Abi ya saat itu. Nah pas manggil kayak, Abi kok kamu bisa romantis di depan keluarga tapi kalau berdua galak ya. Tapi sambil ketawa-ketawa gitu. Ya jadi mungkin dia sebenarnya pengen ngasih kode, tapi ya emang akunya kurang peka aja gitu sih. Kalau curiga KDRT kan ya kita juga jarang ya, maksudnya datang ke rumah Mama tuh jarang banget. Paling aku sempat sering ketemunya tuh pas liburan di Hong Kong kemarin. Ya nggak nyangka juga ya, soalnya kan kita lagi have fun semua, lagi bonding di Hong Kong, tiba-tiba nggak nyampe seminggu, 4 hari kemudian udah ada berita kayak gini, ya kita kaget juga sih. Justru malah menurut aku ada hikmahnya. Untung baru beberapa bulan. Gimana kalau udah lebih lama lagi misalnya. Jadi
Ya meskipun sulit tapi kadang-kadang aku percaya Allah itu setelah memberikan satu kesulitan akan memberikan dua kemudahan. Jadi semoga habis ini semuanya bisa lebih baik lagi. Ya memang betul karena selama pernikahan mama papa dulu ya 17 tahun lebih aku melihat sosok papa yang sangat sabar, yang sangat lembut gitu, yang sangat sayang sama keluarga. Jadi dari dulu tuh kita semua memperlakukan mama tuh seperti ratu lah gitu. Soalnya emang kita prinsipnya diajarin juga jangan kasar sama. Jangan pernah kasar, kita harus perlakukan wanita itu ya sebagaimana mereka harus diperlakukan. Apapun gitu. tuh alasannya. Ya jadi makanya cukup kaget pertama kali bisa ngelihat mama kondisi seperti itu ya, karena dari dulu nggak pernah kita ngeliat mama kayak gitu. Terlepas dari itu semua, Jeffrey Simatupang, kuasa hukum Ferry Irawan mengungkapkan fakta yang mengejutkan. Bahkan, hal yang ia beberkan itu bak berbanding terbalik dengan cerita yang telah tersebar. Mengingat pada beberapa waktu lalu, Vena Melinda yang juga ditemani oleh Hotman Paris secara blak-blakan membongkar fakta peristiwa KDRT yang dialaminya. Ia menegaskan jika permasalahan rumah tangga mereka tidak seharusnya menjadi konsumsi publik. Lantas, seperti apakah fakta yang sebenarnya terjadi? Hal-hal yang seperti itu nggak perlu dibahas gitu loh. Itu kan masalah pribadi. Ini kan tidak terkait langsung dengan perkara. Mau nggak punya uang, mau pulang naik kereta, mau pulang naik pesawat, mau pulang naik bis. Itu kan urusannya Pak Ferry. Untuk apa sih? Saya mau tanya untuk apa sih? Hal-hal yang seperti itu diungkapkan ke masyarakat, diungkapkan ke publik. Bagi kami sendiri, Pak Ferry itu yang penting kooperatif. Dan kami jamin bahwa pada hari Senin, kami akan mengikuti proses hukum dengan sebaik-baiknya. Dimana pada saat saya mau beraktivitas, saya masih mau bekerja untuk rakyat, bukan saya melakukan hal yang negatif. Tapi beberapa jam sebelumnya saya selalu diganggu hanya urusan saya tidak bisa melayani masalah hubungan suami istri. Sudah 3 bulan terakhir ini, dari 9 bulan perkawinan saya sudah tertekan, makanya saya asam lambung. Saya berangkat itu dalam keadaan saya asam lambung, saya muntah-muntah nggak bisa makan. Saya bilang, iya Bi, kalau saya sehat pasti saya iya. Tapi nggak taunya begitu sampai di Kediri jam 9:30 saya ketiduran karena saya minum obat lambung. Jam 3 memang itu dia berusaha lah untuk melakukan hubungan suami istri lagi. Tapi saya kan nggak mau, saya tarik lagi karena saya capek, saya mau kerja besok pagi saya udah janji ke Tulung Agung dengan teman-teman struktur dari masyarakat. Akhirnya saya tarik lagi, pokoknya jam 6 pagi saya bangun, saya dikirimin link. Kan begitu, kalau nggak keturutan, ada link-link saya mungkin dulu nggak berhijab pakai baju olahraga, itu disindir lah, inilah dosa jariah, perempuan harusnya nggak begini. Saya terganggu, itu sudah sering kali. Saya bilang, apalagi kan saya belum berhijab, sekarang saya sudah berhijab, nggak mungkin saya melakukan itu. Akhirnya kita ribut, debat, kita ribut. Akhirnya itu dia towel semua organ-organ saya dan dia kasar lah, dia bilang, saya hanya cuma mau ini aja susah banget. Ya udah begitu memang. Sekali lagi, itu kan masih rumor. Kami berharap bahwa Polda Jatim tidak melakukan penahanan. Kenapa? Kalau Polda Jatim melakukan penahanan, maka komunikasi antara Pak Ferry dengan Ibu V itu akan terhalang dengan penahanan tersebut. Kami masih ingin membangun komunikasi yang baik dengan Ibu V. Jika Pak Ferry nanti ditahan, itu akan menghambat proses perdamaiannya. Maka kami berharap Polda Jatim tidak melakukan penahanan. Sekali lagi, penahanan atau pidana itu adalah ultimum remedium atau upaya hukum terakhir. Begitu. Maka kami masih mengedepankan upaya hukum restoratif justice atau perdamaian. Kalaupun memang nanti dinyatakan tidak ada upaya perdamaian, barulah kita bicara proses hukum. Barulah kita bicara pembuktian. Itu kan prosesnya panjang. Sampai di pengadilan, sampai di pembuktian, begitu loh. Jadi kalaupun ya saya mau mengatakan kalaupun nanti hari Senin Pak Ferry ditahan, bukan berarti Pak Ferry sudah dinyatakan bersalah. Setiap orang dinyatakan tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Ya, pada dasarnya kami mempersiapkan seluruh alat bukti yang kami miliki. Bahwa apa yang sekarang atau saat ini sedang diberitakan itu tidak 100% benar. Gitu. Nah, persiapan kami adalah bagaimana kami
membuktikan bahwa peristiwa yang sebenarnya itu tidak seperti yang saat ini diberitakan oleh teman-teman media begitu. Lalu yang kedua, setelah kami melakukan nanti pemeriksaan, kami juga akan mengupayakan perdamaian begitu. Karena bagi kami ini kan perkara rumah tangga. Kurang tepat ketika perkara rumah tangga itu menjadi konsumsi publik begitu. Maka bagi kami sebaiknya perkara ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan atau secara baik-baik begitu Mas. Tidak perlu proses hukum. Lalu yang kedua, tidak perlu mengumbar aib satu sama lain. Untuk apa? Apa yang didapat? Karena bagi kami begini, seorang advokat yang benar, sekali lagi kami katakan, seorang advokat yang benar berkaitan dengan perkara rumah tangga, upaya yang harus dilakukan pertama kali adalah bagaimana mengupayakan perdamaian begitu. Kalau dari aku nggak terlalu pusingin ya, karena ada pihak kepolisian, ada pihak penyidik yang memang dari awal buat BAP kan pasti akan menyelidiki itu semua gitu loh, gimana kebenarannya. Jadi menurut aku soal itu biarin pihak kepolisian dan proses hukum aja yang menjelaskan nanti ke depannya seperti apa. Tetapi untuk komunikasi sudah pernah dilakukan, tetapi belum ada jawaban atau belum ada balasan. Bagi kami nggak ada masalah, tentu setiap orang itu punya haknya kan, mungkin dari Ibu V sendiri sekarang sedang menenangkan diri atau sekarang sedang berpikir, tapi kami berharap bahwa perkara ini bisa diselesaikan secara baik-baik atau secara kekeluargaan. Kami akan buka semua mengenai materi-materi yang kami miliki untuk menunjukkan fakta yang sebenarnya. Tapi sekali lagi, proses hukum biarkan berjalan sebagaimana mestinya. Saya sebagai kuasa hukum dari Pak Ferry akan membuka kebenaran sebenar-benarnya dalam pemeriksaan nanti. Tetapi di sisi yang lain, kami juga akan mengupayakan perdamaian itu sendiri, begitu. Kalau aku sih pada prinsipnya semua adalah yang penting kebahagiaan mama ya. Cuman kalau untuk kasus ini mungkin ya untuk pertama kali kita bilang lebih baik jangan. Oke. Even sujud-sujud gitu. Even sujud-sujud juga. Sujud mendingan sujud sama Allah aja lah. Iya. Nah, selesai sudah Cumi Lovers? Bersama Cumi Camp Indep, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.